Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulina Sugiyarti, NIM 017 dari Kesos A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian politik dan agama. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan dari tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut bahasa yang mudah dipahami, politik merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan negara maupun proses pengambilan keputusan ketatanegaraaannya. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengertian agama menurut Karl Marx. Karl Marx menjelaskan bahwa religion is opium for public. Maksudnya di sini adalah agama merupakan candu bagi masyarakat. Marx percaya bahwa agama memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium terhadap orang sakit atau cedera. Di sisi lain, agama seperti opium juga mengurangi energi dan keinginan mereka yang melawan realitas yang opresif, tak punya hati, dan tak punya jiwa yang telah dipaksakan kapitalisme kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Adlina Farhani, NIM 007. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi dalam pemikiran politik Islam. 1. Demokrasi berdasarkan musyawarah. Konsep pokok yang merupakan dasar dari gagasan demokrasi dalam Islam adalah musyawarah yang didasarkan pada perintah Al-Quran sehingga memiliki nilai yang sangat tinggi bagi umat Islam. Ajaran musyawarah ini diterima luas oleh seluruh kalangan di Indonesia dan menjadi perkataan permusyawaratan. Karena berasal dari ajaran Islam dan bahasa Arab, sebagian pemikir di Indonesia menganggap musyawarah sebagai tradisi asli masyarakat adat yang ada di pedesaan. Gagasan demokrasi di kalangan Islam modern ini mengaitkannya pada supremasi syariat Islam. Musyawarah sendiri berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti tanda, petunjuk, nasihat, pertimbangan. Gagasan demokrasi di kalangan Islam modern ini mengaitkannya pada supremasi syariat Islam yang kemudian mendorong kehendak politis untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Berlakunya syariat Islam ini dipandang baik sebagai konsekuensi demokrasi dalam Islam maupun sebagai representasi dari mayoritas sosiologis umat Islam di Indonesia. Untuk yang kedua adalah demokrasi dan supremasi syariat. Selain musyawarah dan perwakilan, gagasan demokrasi di kalangan Islam pun dicirikan dengan pengakuan atas kedaulatan Tuhan yang diwujudkan dalam supremasi syariat Islam dalam kehidupan ketatanegaraan. Jadi, konsepsi ini mengimplikasikan suatu sistem ketatanegaraan yang bersifat campuran antara kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan hukum. Kedudukan syariat Islam adalah sumber hukum bagi majelis permusyawaratan dalam mengambil keputusan negara serta membuat peraturan perundang-undangan. Politik dan elit santri. Politik kaum santri dibedakan kaum priai dan abangan karena cenderung menjadi basis kekuatan politik Islam yang dahulu dicerminkan oleh partai-partai, antara lain Masyumi, NU, PSII, Perti, dan partai Islam lainnya. Kaum priai adalah suatu golongan atau lapisan masyarakat yang kedudukannya terhormat, contohnya pegawai negeri. Kaum abangan adalah sebutan penduduk Jawa Islam yang mempraktekkan Islam berdasarkan kepercayaan lokal atau adat daripada hukum Islam murni atau syariah. Fenomena menarik dalam politik nasional sesudah tahun 1999 adalah tampilnya elit santri sebagai petinggi republik dalam posisi presiden, ketua MPR, dan ketua DPR. Tetapi bukan berarti ini adalah sebuah kebangkitan dari kaum santri tersebut, karena masih ada krisis kebangsaan, nasionalitas, perekonomian yang sampai saat ini belum memperoleh titik terang atau penyelesaian. Dan ancaman paling besar adalah disintegrasi dan kerusuhan berbau sara. Fakta hidup dalam realitas kebangsaan membawa kaum santri pada suatu sistem dan mekanisme di luar cara hidup tradisionalnya sebagai orang santri. Maksudnya, saat ini
kebanyakan kaum santri atau mantan-mantan santri masuk dalam dunia perpolitikan. Jadi, kaum santri atau mantan santri yang seharusnya meneruskan misinya sebagai dakwah Islam malah berbelok arah menjadi seorang politikus. Elit santri dan pemimpin berbagai organisasi Islam nampaknya lebih memilih ego personal, kepentingan diri sendiri. Maksud dari ego personal adalah hilangnya rasa peduli dan peka terhadap sebab akibat tindakan dari politiknya terhadap Islam maupun persantrian, apalagi tentang kemanusiaan dan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Matul, NIM 036 dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya. Jadi yang selanjutnya itu ada agama dan landasan ideologi kekerasan. Di slide itu ada kekerasan bisa terwujud karena faktor agama. Agama mampu menggerakkan para penganutnya untuk melakukan berbagai tindakan kekerasan yang bersifat destruktif atau menghancurkan. Contohnya itu seperti perang terhadap penganut agama lain, menghancurkan tempat ibadah, dan membantai massal terhadap orang lain yang tidak sepemahaman dengan ajaran yang dianut. Namun sebenarnya itu kekerasan itu hadir karena respon si penganut agama tersebut. Jadi di agama itu tidak ada yang mengajarkan cara kekerasan. Terus yang selanjutnya itu ada tiga pemahaman peran yang bisa menjelaskan kaitan antara agama dan kekerasan. Yang pertama itu ada agama sebagai kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial, fungsi ideologis. Yang selanjutnya, yang kedua itu agama sebagai faktor identitas yaitu sebagai kepemilikan pada kelompok sosial tertentu. Terus yang ketiga ada agama sebagai legitimasi etis hubungan sosial, yaitu suatu tatanan sosial yang mendapatkan dukungan dari agama tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada perjuangan melawan kekerasan atas nama agama sejak masa penjajahan. Misalnya perlawanan dan kekerasan yang terjadi di daerah dihuni umat Islam di bawah pemerintahan Islam, yaitu Sultan. Melawan penjajah asing yang beragama Katolik seperti Portugis, dan Protestan itu seperti Belanda. Pada masa Portugis, kekerasan terjadi akibat politik dan penyiaran agama tersebut. Pada masa Belanda, kekerasan terjadi karena politik dan monopoli perdagangan yang intinya tetap sama, yaitu kristenisasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dan dampak positifnya. Pertama adalah dampak negatifnya. Penggunaan kekerasan dalam agama yaitu tentunya sangat merugikan sesama manusia karena korban-korbannya pasti melibatkan banyak orang yang tidak berdosa. Nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi diperhatikan dan tanpa sadar itu adalah tindakan tidak adil bagi hak asasi manusia. Tindakan seperti ini terkadang sudah melampaui batas keadilan dan berdampak pada kerusakan infrastruktur masyarakat dan negara. Yang kedua adalah dampak positifnya, yaitu mendorong seseorang untuk lebih memahami ajaran agama. Sangat penting seseorang mempelajari lebih dalam ajaran agamanya sehingga ia tidak mudah terpengaruh pada orang lain. Dan mana mungkin seseorang melakukan kekerasan atas nama agama kalau tidak mengetahui banyak tentang ajaran agamanya. Selanjutnya ini yang terakhir, solusi terhadap tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang pertama itu ada kesadaran pluralitas agama. Kesadaran pluralitas agama yaitu upaya untuk menciptakan
budaya toleransi melalui kesadaran pluralisme. Terus yang kedua ada kesadaran nasionalisme. Kesadaran nasionalisme perlu ditanamkan kesadaran bahwa Indonesia lahir dan terbentuk bukan atas perjuangan dari penganut agama saja, akan tetapi terbentuk atas perjuangan bersama melibatkan penganut semua agama. Karenanya lahirlah negara yang tidak membedakan penduduknya atas dasar agama tersebut, meskipun ada yang mayoritas dan minoritasnya. Yang ketiga itu kesadaran hak asasi manusia. Di Indonesia ini kebebasan memilih agama dapat diterima, tetapi kebebasan tidak beragama tidak diterima karena ideologi negara harus setiap warga itu berketuhanan yang Maha Esa, dan atau harus beragama, bisa juga berkepercayaan.